Mulai lagi ya, tadi sempat terputus. Nah, tadi ini yang menjadi GF itu adalah yang vertikalnya ya. Ini adalah GX, ini adalah HY ya. Nah, masih di sini semua kan ya? Belum ada yang list kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Semangat ya. Terus EX. Berarti X sigma X GX ya. X-nya dari 2, 4 ya. Berarti kalau X-nya 2, GX-nya berapa? 0,4 ya. Kalau X-nya 4, GX-nya berapa? 0,6. Berarti 0,8 ditambah berapa ini? 2,4. 3,2 ya. Ya, setelah itu kita cari ekspektasi dari Y. Ya, berarti apa kalau ekspektasi dari Y? Sigma Y HY ya. Gitu. Kemudian Y-nya apa? Y-nya ada 1 sampai 5. Oke, Y-nya 1, HY-nya 0,25. Y-nya 3, ini 0,5. Kemudian kalau Y-nya 5, 0,25. 0,25 ditambah 1,5, 1,5 ditambah 2,25 ya. Oke, 50, 51. 4 ya. Gitu. Sehingga apa? Ekspektasi dari 2X minus 3Y itu sama dengan berapa tadi? 2 dikali 3,2 kemudian dikurang 3 dikali 4. Oke. Kenapa negatif ya? 2 kali 0,4. Ya. Ekspektasinya berarti terlalu rendah ya. Bentar. Ekspektasi 0 aja tidak ada kan? Nah, ini mungkin kesalahan dari angkanya ya. Karena ekspektasi tidak ada yang negatif. Oke. Kemudian EXY. Apa rumusnya? Ekspektasi dari XY. Apa ekspektasi dari XY? Yaitu ekspektasi X ya, dikali ekspektasi Y ya. Tadi kan kita sudah dapat ya, ekspektasi X itu adalah 3,2 dikali 4 ya. Ini berapa? Oke, ini latihan 5. Kemudian untuk teorema kedua, sifat variasi dari kombinasi linear. Kalau tadi kan E dari AX tambah B ya. Kalau sekarang ini sigma kuadrat dari AX ditambah B ya. Nah, sebenarnya ini kalau dijabarkan menjadi sigma kuadrat dari AX ditambah B itu akan sama dengan sigma kuadrat AX ya ditambah sigma kuadrat dari B. Nah, ini kan ada A, ada X, berarti ini A kuadrat dari sigma kuadrat X ya ditambah apa? 0 ya kan? Berarti ini bisa kita anggap bahwa sigma kuadrat dari X itu sama saja dengan sigma. Oke, ya. Kemudian kalau misalkan A-nya 0 bagaimana? Sigma kuadrat B, ya enggak? Bagaimana kalau sigma kuadratnya B saja? Ada nilainya tidak? A-nya 1 ya, maaf. A-nya 1, berarti X ditambah B. Berarti ini akan menjadi sigma kuadrat dari X ditambah sigma kuadrat dari B ya, alias sigma kuadrat saja. Kalau misalkan B-nya 0, maka di sini tinggal sigma kuadrat AX. Sehingga ini boleh tulis sigma kuadrat dari AX. Berarti A kuadrat dari sigma kuadrat X ya.
atau A kuadrat dari sigma kuadrat. Gitu. Ya. Tapi kalau di sini, ini ada AX sama BY, ya, berarti ini sigma kuadrat A kuadrat, sigma kuadrat X, ditambah B kuadrat, sigma Y kuadrat, ditambah 2AB, ini namanya apa? Kovarian. Kalau ini varians, ini kovarian. Jika X dan Y itu variabel acak yang saling bebas ya, maka A kuadrat AX ditambah BY itu akan menjadi tadi ya, sigma kuadrat dari X ya, ini ada A kuadrat ya, ditambah apa? B kuadrat dari sigma Y kuadrat. Oke, kalau ini berarti sigma A kuadrat sigma kuadrat X dikurang B kuadrat dari, sebentar, ini kan linear ya, berarti tetap B ya, tetap plus. Karena kan ini persamaan, AX min BY-nya, berarti B-nya negatif kan. Kalau dikuadratkan tetap plus kan. Ini sigma Y yang di kuadrat. Gitu. Oke. Kemudian jika X-nya itu banyak, ada X1, X2, sampai Xn, maka variabel acak saling bebasnya itu akan menjadi seperti ini. A1, X1 ditambah A2, X2, dan seterusnya. Ya. Yang ada konstanta, koefisien itu akan menjadi kuadrat ya. Kalau variasi dari konstanta itu akan menjadi 0. Oke, sekarang nomor 6. Misalkan X dan Y adalah variabel acak bebas dengan variansi sigma kuadratnya adalah 1, sigma kuadrat dari Y adalah 1 juga. Berapa sih varians dari Z? Berarti var dari Z. Masukkan dulu rumusnya. Varians dari 3X min 2Y ditambah 5. Oke, ini varian 3X var 2Y ya, ditambah apa? Ditambah apa? Ini plus ya. Mengikuti persamaan ini tadi. Var 2Y ditambah var 5. Oke, kita masukkan varian. Berarti ini 3 kuadrat dari varian X. Ditambah 2 kuadrat dari varian Y. Ditambah varian 5 berapa? Berapa varian dari 5? 0 ya. Varian berarti kan dia 5 sendiri, berarti tidak ada ininya kan? Ya dia tunggal, tidak ada variasinya. Kenapa nilainya 0 gitu ya. Kecuali kalau ada 2 data, nah ada variasinya gitu. Kalau cuma 1 atau konstanta pasti 0. Kita masukkan ini 9, varian dari X tadi 1 ya, yang ini. Ditambah 4 dikali 1, berarti 13 ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Oke. Ya, nah sekarang kita masuk ke Chebyshev theorem. Nah, telah dikemukakan di atas ya, bahwa ketika ada variasi variabel acak, itu akan memberikan suatu gambaran bagaimana keragaman yang ada di sekitar rata-rata ya, tadi ya, namanya varian. Itu bagaimana sih dia penyebarannya, bagaimana keragamannya di sekitar rataan. Gitu. Seperti kita lihat, ini distribusi apa normal ya, yang ini ya. Kalau ini kan chi-square ya, yang di ADS ya. Tapi kalau misalkan n-nya itu mendekati tahingga, maka distribusi chi-square itu akan mendekati distribusi normal, ya seperti lembah gitu. Oke, bila varian dari simpangan baku dari variabel-variabel acak itu bernilai kecil, oke. Kalau variasinya kecil, maka apa? Diharapkan bahwa pengamatan akan mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Ya kan ya, misalnya kita memiliki suatu data yang distribusinya seperti ini, kemudian datanya yang variasinya lebar, besar. Oke. Nah, kalau misalkan variabel acaknya bernilai kecil ya variasinya, apa? Dia akan mengelompok di sekitar rata-rata. Gitu. Bisa di sini, sini gitu. Apalagi kalau misalkan dia itu sangat kecil gini. Ya. Nah, maka makin banyak yang di sekitar rataan gitu. Nah, akibatnya apa? Kalau semakin banyak di sekitar rataan, maka probabilitas variabel acak di dalam selang tertentu di sekitar rataan itu akan lebih besar. Ya, peluang itu
Kalau dari minta hingga sampai tanggal kan 1 ya, peluang keseluruhan ini. Nah, kalau misalkan kita rentangnya ada di dekat rataan untuk variasi yang kecil, maka peluang ditemukannya data-data itu akan banyak gitu, dibandingkan dengan variasinya yang besar ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki sigma besar, ya menyatakan keragaman yang lebih besar, gitu. Sehingga dapat diharapkan pengamatan akan lebih menyebar. Gitu. Ya. Kalau ini bisa diartikan bahwa ada yang tinggi banget ya nilainya, ada yang rendah gitu. Kalau ini kan mungkin misalkan ini 70 ya, ini adalah 50 gitu ya. Kalau ada rugi, ada untungnya. Gitu. Oke. Nah ini yang kita sebut dengan skewness sama kurtosis ya. Kalau skewness itu yang bukan skewness sih sebenarnya, ini distribusi ya. Distribusi normal pasti bentuknya simetris. Nah ini lebih ke kurtosis ya. Kurtosis itu menjelaskan istilahnya kalau dia, ini kan ada yang flat, ada yang semi, ada yang apa satu lagi, yang tajam itu saya lupa. Nah ini menunjukkan tingkat variansnya. Kita lihat ini ada dua grafik ya. Yang grafik yang atas ini, dia mu-nya 0. Sama nih mu-nya di sini. Gitu. Ya. Kemudian apa? Sigma kuadrat itu 0,05. Ini sudah ditransformasi ya dengan Z ya. Ingat kemarin di ADS kan Z apa? X min mu kan ya. Dibagi apa? Dibagi dengan varians ya. Nah, kalau misalkan ya nilai X itu sama dengan mu apa? Ya dia di sini kan. Gitu. Ya, kalau kita transformasi. Oke. Untuk data ini dia mu-nya sama, tapi apa? Di sini sigma kuadratnya kecil, di sini sigma kuadratnya lebih besar ya. Dia cenderung lebih melebar yang sigma kuadratnya besar. Oke. Ini adalah Chebyshev theorem. Oke. Nah, kalau yang kedua, gambar 2 ini keragamannya sama, tapi rataannya yang berbeda. Jadi bentuknya sama, lebarnya sama, berarti variasinya sama. Ya, variasi itu kan pasti positif ya nilainya gitu. Kalau rataannya itu 2, misalkan di bawahnya min 3, di atasnya 3 gitu ya. Itu kan bukan 3 sih, 5 ya berarti. Selisihnya itu akan sama ya variasinya gitu. Pasti positif. Oke. Ya. Nah, keragaman pengamatannya ini, mu1 tidak sama dengan mu2, tapi sigma kuadratnya sama. Ya. Kita masuk ke definisi kesamaan dari Chebyshev. Kita memiliki bahwa setiap variabel acak itu mendapatkan nilai dalam tentang K dari simpangan baku ya. K dari simpangan baku dari nilai rata-rata itu minimal adalah ini ya. Sekurang-kurangnya adalah 1 min K kuadrat untuk setiap K-nya lebih dari 0. Sekurang-kurangnya. Berarti ini kalau untuk setiap K lebih dari 0. Nah, di mana X ini minimal adalah mu min K si ya, mu ditambah K si. Jadi kalau misalkan saya punya grafik seperti ini, mu-nya di sini, ini mu, berarti di sini ini adalah K kali si. Minus ya, berarti di sini adalah K kali si. Ini misalkan K minus 2 si, ini K plus 2 si. Gitu. Oke. Nah, kita jabarkan. Kalau misalkan dia itu minimal, berarti kita gunakan ini ya. Kalau dia itu maksimal, berarti kita gunakan 1 per K kuadrat ya. Minimal kan berarti, kalau ini paling maksimal saja kan berarti nilainya 1 kan ya, berarti ini nilai minimal. Kalau mendekati minimal, persamaannya adalah yang ini. Kalau ini berarti untuk yang kurang dari sama dengan. Maaf. Maksimal ya, ini untuk fungsi max, ini min. Oke. Jadi kita jabarkan dulu. Tadi kita punya P, peluangnya ya.
bahwa X itu berada sekurang-kurangnya, berarti dia minimal ada di mu min K Si, kalau dia satu kali lipatnya dari Si ya, atau kalau di sebelah kanan berarti mu ditambah K Si. Berapa tadi nilainya? Lebih dari sama dengan 1 min 1 per K kuadrat. Oke, kemudian sebarkan kalau misalkan kita kurangkan dengan mu ya, berarti di sisanya apa? Min K Si ya, kurang dari X, kurang dari K Si. Enggak. Berarti ini lebih dari sama dengan 1 min 1 K kuadrat. Oke. Nah, kemudian min K Si X pasti lebih dari sama dengan 1 min K kuadrat. X min. Oh iya, ini ada mu-nya ya. Ini X min mu. Oke. Sehingga apa? Mutlak. Kalau kita peluang mutlak dari X min mu ya, mutlaknya itu berada di ini kan. Kurang dari sama dengan 1 per K2 ya. Mutlaknya ya, kan harus positif. Kalau misalkan ini bisa jadi kan kalau K-nya lebih dari 0 minimal 1 kurang dari ya, mutlaknya ini. Kalau misalkan lebih dari kita gunakan ini. Oke, kita lihat contoh saja. Suatu pecahan ubah acak X mempunyai rata-rata mu-nya 8 dan si kuadratnya adalah 9, sedangkan distribusi peluangnya tidak diketahui. Hitunglah berapa peluang dari min 4 X kurang dari 20 ya. Oke. Peluang minus X kurang dari X kurang dari 20. Oke, tadi kita kurangkan dengan mu ya. Jadi min X, min mu, kurang dari X, min mu, kurang dari 20 minus mu. Oke. Berarti ini apa? Minus apa? Minus X minus 8 kurang dari X minus 8. Kok X sih ini minus 4 ya. Ini 20 minus 8. Minus 12 kurang dari X minus 8 kurang dari 12 ya. Oke, berarti kan ini sisi kiri sama sisi kanannya itu adalah mutlak dari X min 8 ini ya. Kalau di sisi kiri minus 12, sisi kanan 12. Itu kan. Nah, kalau bentuknya seperti ini apa? Mutlak yang tadi. Bentuknya adalah 1 per K kuadrat ya. Sebentar. Kurang dari X min 8 mutlak dari X min 8 lebih dari sama dengan berarti kita gunakan yang 1 min K kuadrat ya bentuknya. Kurang dari maaf, kurang dari berarti kita gunakan yang ini. Dari. Kita lebih dari tadi kurang dari ya. Oke, kalau ini bentar, tadi kita dapatnya apa? Mutlak dari X min 8 kurang dari 12. Oke, kalau kurang dari, kita bukan lihat dari tanda ininya ya. Lihat dari sininya. Kalau ini untuk lebih dari, kalau ini untuk yang tentang kan, pasti dia itu di dalam sini kan ya, nggak boleh kurang lebih dari ini kan ya. Gitu. Berarti di sini, kalau untuk yang ini. Kalau untuk yang ini, himpunan penyelesaiannya itu ada di sini kan. Jadi di sini
Kalau ini di sini. Ini sama di sini. Oke. Untuk kasus ini berarti adalah yang 1 min 1 per K kuadrat kan? Jadi 1 min 1 per K kuadrat. K-nya berapa? 12 kuadrat. Ya. Berarti 144 dikurang 1, 143, 144. Yang B. Oke, terakhir. X min 8 lebih dari sama dengan 6. Oke, kita lihat tadi apa kalau lebih dari? Kalau lebih dari berarti kita gunakan 1 per K kuadrat. Itu minimumnya ya, berarti kan. Maksudnya itu. Nilai ininya berapa? Peluang dari ini itu sama dengan 1 per K kuadrat. 1 per 6 kuadrat. Ya. Berarti peluang dari ini maksimal 1 per 36 kuadrat ya. Ya kan? Dia paling maksimum berarti ini kan. Gitu. Kalau yang ini apa? Kurang dari. Nah, ini berarti untuk yang lebih dari. Lebih dari 143 per 144. Itu cara bacanya. Oke, ada yang tanyakan dulu sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, latihan 8, 9, 10. Ini untuk tugas ya. 8, 9, 10. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Selamat istirahat dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.